Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya di Kang Edi Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, izinkan kali ini saya membawa satu informasi terkait keluarnya surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 7947 garis miring C garis miring HK titik 04 titik 01 garis miring 2022 tentang persiapan penetapan dan alokasi penerima dana BOS, dana BOP PAUD, dan dana BOP kesetaraan untuk tahun anggaran 2023 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apa saja isi surat itu Bapak Ibu? Nanti kita coba dilihat terkait dengan informasi alokasi ya, penetapan dan alokasi penerima dana BOS. Ini adalah persiapannya Bapak Ibu yang ditandatangani suratnya pada tanggal 10 Agustus ya, 2 hari yang lalu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya informasikan bahwa untuk persiapan penetapan dana alokasi penerima BOS tahun anggaran 2023, yang pertama bahwa penetapan satuan pendidikan penerima dana BOS, dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan tahun anggaran 2023 ini dilakukan pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang terdata pada Dapodik. Nah, barangkali teman-teman sekolah, teman-teman satuan pendidikan yang sudah biasa menerima dan rutin ini mungkin ya sudah tidak sudah tidak bingung karena memang sudah memiliki NPSN. Nah, ini terutama bagi sekolah-sekolah yang baru berdiri tentu ini harus ada NPSN terlebih dahulu. Kemudian telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan kondisi real paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. Jadi bagi yang belum mengisi dan melakukan pemutakhiran, ini ada limit waktunya sampai tanggal 31 Agustus ya 2022. Kemudian memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tentu yang terdata pada Dapodik ya Bapak Ibu. Persyaratan lain memiliki rekening satuan pendidikan dan atas nama satuan pendidikan, kemudian bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama atau SPK Bapak Ibu. Nah, selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, khusus untuk satuan pendidikan penerima BOP kesetaraan, ini pengecualian Bapak Ibu. Jadi untuk persyaratan khusus penerima BOP kesetaraan harus memiliki peserta didik paling sedikit 10 peserta. Ya, khusus untuk kesetaraan ya. Pada setiap jenjang, kemudian sementara untuk satuan pendidikan penerima BOS tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Nah, ini Bapak Ibu. Ini persyaratannya ya Bapak Ibu untuk penetapan satuan pendidikan penerima BOS. Kemudian penetapan alokasi dana BOS, kemudian dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan tahun anggaran 2023 dihitung berdasarkan besaran satuan biaya yang pada masing-masing daerah, kemudian dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki NISN, ya, nomor induk siswa nasional yang valid. Ini cut off-nya Bapak Ibu, Dapodik 31 Agustus 2022. Mumpung ada waktu Bapak Ibu ya. Kemudian persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf C, ini persyaratan izin angka 1 huruf C. Yang ini Bapak Ibu ya. Nah, yang ini nih. Kemudian jika terdapat satuan pendidikan dengan izin penyelenggaraan pendidikan masih dalam proses pembuatan, artinya izinnya masih belum selesai atau perpanjangan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan surat keterangan dari Dinas Pendidikan. Nah, jika ada menerima kasus seperti ini, maka solusinya adalah menggunakan surat keterangan ya, dari Dinas Pendidikan. Oke. Kemudian persyaratan rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D ini merupakan rekening standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2022 tentang pengelolaan rekening satuan pendidikan
dalam penyaluran dana BOS, BOP, dana BOS, kemudian dan BOP kesetaraan. Informasi berikutnya Bapak Ibu, dalam hal terdapat satuan pendidikan tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS, ya BOS reguler maksudnya, kemudian BOP PAUD, BOP kesetaraan, tahun anggaran 2023, biaya operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Dan biaya operasional satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah itu Bapak Ibu, apabila tadi yang nomor 5 ini dalam hal terdapat satuan tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS. Oke. Nah, berkenaan dengan persyaratan di atas Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan juga sebagai langkah kita persiapan nanti calon penerima BOS di tahun 2023 ya. Pertama Bapak Ibu, ini khusus barangkali untuk Dinas Pendidikan sebagai lembaga induk ya, sebagai lembaga pembina bagi satuan pendidikan yang penerima BOS. Apa yang harus dilakukan Dinas Pendidikan Bapak Ibu? Pertama, pembinaan dan pengawasan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangan masing-masing. Kemudian dalam rangka pembinaan dan pengawasan ini, yaitu tentu ada beberapa yang harus dilakukan, kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan verifikasi dan validasi data. Kemudian diinput pada Dafodik sesuai dengan kondisi real, Bapak Ibu. Kemudian membantu dan mengupayakan satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Nah, ini juga mungkin pendampingan ya. Barangkali ada hal-hal yang kurang siap atau ada hal sesuatu yang tidak bisa dilakukan terkait dengan data, maka bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan atau bisa berhubungan atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Kemudian memastikan satuan pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data satuan pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu ini jangan, tentu tidak diharapkan tidak main-main Bapak Ibu. Data itu real adanya, begitu sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian memastikan seluruh satuan pendidikan melakukan sinkronisasi Dapodik paling lambat. Nah ini bagi yang sudah selesai barangkali ya sudah bisa di sinkronisasi, tetapi bagi yang masih ada waktu ya bagi yang belum. Kemudian memastikan seluruh satuan pendidikan ini melakukan sinkronisasi Dapodik paling lambat 31 Agustus 2022, jadi bulan ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi sekali lagi edaran ini adalah persiapan penetapan dan alokasi penerima dana BOS, dana BPPAU, dana BOP kesetaraan tahun anggaran 2023. Baik, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.